Prediksi UNBK Matematika SMP tahun 2020 sesuai dengan kisi-kisi UNBK 2020. Soal ini kami ambil dari tryout 2 UNBK sekolah di Wonosobo. Kemarin pada Selasa 21 Januari 2020. Nomor 1. Hasil dari negatif 24 positif 48 dibagi dengan negatif 3, negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 adalah. Baik, jadi di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Di sini yang akan kita operasikan pertama ini adalah pembagian dan perkalian, sehingga 48 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 16, dan negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya positif 6. Sehingga di sini negatif 24, negatif 16, hasilnya negatif 40, positif 6, jawabannya adalah negatif 34. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya sekarang kita masuk di nomor 2. Bentuk pecahan biasa dari bilangan 0,34, 34, 34, 34, 34, dan seterusnya adalah. Baik, jadi di sini untuk menjawab soal ini adalah dari pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan. Maka di sini pertama-tama kita misalkan A sama dengan 0,34, 34, 34, 34, 34, dan seterusnya. Maka di sini untuk 100A ini adalah dikalikan 100 sehingga 34, 34, 34, 34, dan seterusnya. Sehingga di sini komanya bergeser 2 kali. Maka di sini 34, 34, 34, 34, dan seterusnya ini adalah 34 positif 0,34, 34, 34, 34, dan seterusnya. Jadi di sini untuk 0, ini kita ganti dengan A, sehingga di sini 34 positif A untuk ruas kanan, di sini A dipindah ke ruas kiri. Maka 100A negatif A hasilnya adalah 99A sama dengan 34. Maka di sini A sama dengan di sini 99 dipindah ke ruas kanan sehingga 34 per 99. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Pak Ali mempunyai sebidang tanah 1/4 bagian dibuat kolam ikan, 1/5 bagian untuk jalan, dan sisanya ditanami bunga. Jika luas tanah untuk jalan 120 meter persegi, maka luas tanah yang ditanami bunga adalah. Baik, jadi di sini untuk Pak Ali memiliki sebidang tanah, artinya di sini adalah memiliki satu tanah utuh. Kemudian di sini 1/4 bagian dibuat kolam, 1/5 bagian untuk jalan, dan sisanya ditanami bunga. Dan kemudian di sini yang ditanyakan adalah luas tanah yang ditanami bunga. Sehingga di sini untuk luas tanah yang ditanami bunga, di sini adalah 1. Kita kurangi dengan 1/4 karena dibuat kolam, dikurangi lagi dengan 1/5 untuk membuat jalan. Maka di sini kita samakan penyebutnya. Untuk 1 kita ubah menjadi 20 per 20. Di sini 1/4 kita ubah menjadi 5 per 20 dan 1/5 diubah menjadi 4 per 20. Sehingga di sini untuk penyebutnya sama. 20 didapat dari KPK dari 4 dan 5. Maka 20 negatif 5 negatif 4 di sini adalah 11 per 20. Ini untuk tanah yang ditanami bunga. Namun di sini untuk bagian tepatnya ini adalah 11 per 20 dari satu tanah yang sudah dibagi-bagi. Maka di sini untuk luas sebenarnya di sini adalah 11 per 20. Di sini perbandingan yang dicari. Kemudian dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah 1/5 bagian untuk jalan. Kemudian dikali di sini yang diketahui, di sini luas tanah, di sini untuk jalan. Sehingga di sini 120. Maka di sini 1/5 dinaikkan ke atas menjadi 5/1.
Maka di sini untuk 20 dibagi dengan 120, di sini adalah 6. 6 dikali 5 di sini 30. 30 dikali 11 di sini adalah 330. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya sekarang nomor 4. Perhatikan denah rumah berikut. Skala 1:150. Selisih luas garasi dan kamar tidur utama adalah. Baik, jadi di sini kita cari terlebih dahulu untuk luas garasi dan luas kamar tidur. Di sini bisa teman-teman langsung mencari luas sebenarnya ataupun kita mencari terlebih dahulu luas dalam peta. Di sini kita cari luas dalam peta untuk luas garasi. Ini adalah 2 cm dikalikan 1,5 cm. Sehingga hasilnya adalah 3 cm persegi. Dan untuk luas kamar tidur, di sini kamar tidur ini adalah 2 dikalikan 2,5 sehingga hasilnya 5 cm persegi. Maka di sini untuk selisih luas dari garasi dan kamar tidur ini adalah 5 negatif 3, hasilnya adalah 2 cm persegi. Sehingga di sini 2 cm persegi kita kalikan 150, kita kalikan 150. Kenapa ini dikalikan 2 kali? Karena di sini adalah luas. Jadi di sini apabila kita mencari panjang sebenarnya atau lebar sebenarnya, di sini cuma dikalikan 1 kali. Maka di sini apabila yang ditanyakan luas, di sini luas sebenarnya sehingga skalanya di sini 2 kali. Karena di sini juga persegi. Sehingga di sini 2 dikali 150 dikali 150 hasilnya adalah 45.000 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi sehingga di sini 4,5 meter persegi. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 5. Perbandingan banyak uang Ari, Bima, dan Citra adalah 5:7:3. Jika jumlah uang Ari dan Citra adalah 720.000, maka selisih uang Ari dan Bima adalah. Baik, jadi di sini untuk menjawab soal nomor 5, di sini kita buat rumusnya. Jadi di sini rumusnya adalah seperti ini. Perbandingan yang dicari dibanding perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Sehingga di sini yang dicari ini adalah selisih uang Ari dan Bima. Sehingga di sini Ari dan Bima selisihnya di sini adalah 7 negatif 5. Kemudian perbandingan yang diketahui di sini jumlah uang Ari dan Citra. Di sini Ari dan Citra 5 positif 3. Kemudian yang diketahui di sini adalah 720.000. Maka di sini 7 negatif 5 hasilnya adalah 2. 5 positif 3 di sini 8 dikali 720.000. 72 dibagi 8 di sini adalah 9. Maka di sini 9 dikali 2 hasilnya 18. Tinggal kita tambahkan 0 4 kali. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita ke nomor 6. Hasil dari 2 pangkat negatif 2 positif 2 pangkat negatif 3 adalah. Baik, jadi di sini untuk 2 pangkat negatif 2, di sini pangkatnya kita ubah menjadi positif, sehingga di sini menjadi 1/2 pangkat 2. Begitu juga dengan 2 pangkat negatif 3, di sini pangkatnya kita ubah menjadi positif, sehingga di sini menjadi 1/2 pangkat 3. Maka di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 di sini 8. Maka 1/4 positif 1/8, di sini kita samakan penyebutnya, sama-sama kita ubah menjadi 8, sehingga di sini 8 dibagi 4 hasilnya 2 dikali 1 di sini 2. Maka di sini 2 positif 1 hasilnya adalah 3, untuk penyebutnya di sini tetap 8, maka di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Hasil dari akar 50 negatif akar 2 positif akar 98 adalah.
Baik, jadi di sini untuk bentuk akar, di sini bisa dikurangi ataupun dijumlah asalkan di sini syaratnya di dalam bentuk akar di sini angkanya sama. Sehingga di sini akan kita samakan terlebih dahulu untuk bentuk akarnya. Jadi untuk akar 50 ini adalah akar 25 dikali akar 2. Kemudian akar 98 ini adalah akar 49 dikali akar 2. Maka akar dari 25 hasilnya 5. Kemudian akar 49 di sini adalah 7. Karena di sini di dalam akar angkanya semua sama, sehingga di sini bisa kita operasikan dengan negatif ataupun positif. 5 akar 2 negatif akar 2, di sini 4 akar 2 positif 7 akar 2, hasilnya adalah 11 akar 2. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Toko pakaian. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Baik, jadi di sini ada toko rame, toko damai, toko seneng, dan toko indah. Jadi di sini pertama-tama kita tidak perlu mencari semua diskon. Di sini tidak perlu semuanya kita ubah menjadi bentuk harga. Jadi di sini untuk diskon kita bisa memilih dari harga baju di sini 80.000, harga celana 100.000, maka di sini untuk diskon terbesar kemungkinan ini adalah jawabannya. Atau di sini kita beri di sini dua pilihan. Jadi di sini ada 25 dan 20. Kemudian di sini untuk baju di sini 10 dan 15, maka di sini dua kemungkinan ini adalah diskon yang terbesar. Jadi di sini untuk caranya, di sini kita memilih harga yang terbesar, kemudian di sini kita memilih diskon yang terbanyak. Jadi di sini kita beri dua pilihan agar ini nanti bisa membandingkan untuk harganya. Maka di sini untuk toko rame dan toko damai di sini akan kita hapus saja. Di sini kita fokus ke toko seneng dan toko indah. Maka di sini untuk toko seneng ini adalah 15% dari 80.000. Maka di sini 80.000 dibagi 100 hasilnya 800 dikali 15 hasilnya 12.000. Dan 20% dari 100.000, di sini 100.000 dibagi 100 hasilnya 1.000 dikali 20 sehingga di sini 20.000. Jadi di sini untuk total diskon di toko seneng ini adalah 32.000. Kemudian di sini untuk toko indah ini adalah 10% dari 80.000. Maka di sini sama saja dengan 800 dikali 10 hasilnya 8.000 dan 25% dari 100.000. Maka di sini 100.000 dibagi 100 hasilnya 1000 dikali 25 di sini 25.000. Maka apabila kita jumlah hasilnya 33.000. Jadi di sini sudah jelas untuk diskon terbesar di sini terdapat di toko indah. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Ayah meminjam uang 5 juta rupiah di sebuah koperasi dengan bunga 6% per tahun. Jika ayah ingin melunasi pinjamannya dengan mengangsur 10 kali selama 10 bulan, maka besar angsuran tiap bulan adalah. Baik, jadi di sini pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk bunga 10 bulan. Jadi di sini ayah meminjam uang sebanyak 5 juta rupiah, maka di sini M ini adalah 5 juta. Kemudian bunga per tahun di sini adalah 6% sehingga 6 per 100. Karena di sini selama 10 bulan, maka di sini 10 per 12. Artinya di sini 10 bulan dari 12 bulan atau dari 1 tahun. Sehingga di sini 6 dan 12 kita coret, di sini habis, di sini masih 2.
10 dibagi 2 di sini 5, dan untuk 5 juta di sini nolnya kita kurangi 2 sehingga 50.000 dikali 5 hasilnya adalah 250.000. Ini adalah untuk bunga 10 bulan. Sehingga di sini untuk angsuran tiap bulan di sini adalah modal atau pinjaman positif bunga dibagi dengan waktu. Jadi di sini untuk pinjamannya ini adalah 5 juta. Positif bunganya di sini adalah 250.000 dibagi 10 bulan. Karena yang ditanyakan adalah angsuran tiap bulan. Sehingga 5 juta positif 250.000 hasilnya 5.250.000 dibagi 10 sama saja dengan Rp525.000. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Pola gambar berikut dibuat dari potongan lidi. Baik, jadi di sini ada segitiga, di sini tersusun dari potongan lidi. Banyak potongan lidi pada pola ketujuh adalah. Baik, jadi di sini kita hitung terlebih dahulu untuk yang pertama. Di sini ada 3 potongan lidi. Kemudian di sini ada 2, 1, 2, 3, 4 sehingga 6, 6 di sini 1, 7, 7 di sini ada 2 sehingga di sini 9. Dan untuk yang ketiga di sini ada 18. Jadi di sini ada 3, 3 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 positif 2 di sini ada 11, 11 positif 4 di sini 15, 15, 16, 17, 18. Sehingga di sini untuk pola dari 1 sampai ke 3 ini adalah 3, 9, 18. Maka di sini untuk 3 sampai ke 9 di sini positif 6, 9 sampai ke 18 di sini positif 9. Jadi di sini 6 dan 9. Karena di sini masih tidak sama, maka di sini kita buat lagi. Jadi dari 6 ke 9 di sini adalah 3. Maka karena di sini bertingkat, ini adalah deret aritmatika bertingkat dengan di sini 3 adalah A, 6 adalah B, dan 3 ini adalah C. Maka di sini untuk rumus deret aritmatika bertingkat, UN sama dengan A positif N negatif 1 dikali B, positif N negatif 1 dikali N negatif 2 dikali C per 2. Untuk yang ditanyakan di sini pola ketujuh, sehingga di sini U7 sama dengan untuk A di sini ada 3, N negatif 1 di sini 7 negatif 1, untuk B di sini 6, positif N negatif 1 sehingga 7 negatif 1, N negatif 2 di sini 7 negatif 2 dikali C di sini 3 per 2. Maka di sini untuk 7 negatif 1 hasilnya 6, 6 dikali 6 di sini 36. 7 negatif 1 di sini 6, 7 negatif 2 di sini 5, kemudian di sini 3. Sehingga di sini 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali 5 di sini 15, 15 dikali 3 di sini 45. Dan untuk 3 positif 36 di sini adalah 39, positif 45, hasilnya adalah 84. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Sebuah bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 bakteri, maka setelah 2 jam terdapat bakteri sebanyak. Baik, jadi di sini mula-mula ada 30 bakteri, kemudian di sini setiap 15 menit membelah diri menjadi 2, artinya di sini dari 30 setelah 15 menit berubah menjadi 60, setelah setengah jam atau di sini adalah 30 menit berubah menjadi 120. Maka untuk yang ditanyakan adalah jumlah bakteri setelah menjadi 2 jam. Maka di sini untuk menghitung ini bisa kita masukkan rumus dari deret geometri. Dengan di sini UN adalah A dikali R pangkat N negatif 1. Dan di sini untuk 2 jam ini artinya adalah 120 menit.
Maka di sini untuk 2 jam dibagi 15 menit, 120 menit dibagi 15 menit, hasilnya adalah 8. Jadi di sini 8 kali loncatan atau di sini sama saja dengan U9. Jadi di sini bukan U8 yang dicari, meskipun di sini 2 jam dibagi 15 adalah 8, namun di sini 8 ini adalah 8 kali loncatan. Sehingga di sini U9 sama dengan A, di sini suku pertama 30 dikalikan R, di sini rasio ini adalah U2 per U1, sehingga 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2. Kemudian N negatif 1, di sini 9 negatif 1. Maka di sini untuk 9 negatif 1 hasilnya adalah 8, 2 pangkat 8 di sini adalah 256. Dikalikan dengan 30 hasilnya adalah 7680. Maka untuk jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Diketahui X negatif 1 per 2 sama dengan X per 3 positif 2 1 per 6. Maka nilai X negatif 9 adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari X negatif 9, di sini kita mencari X terlebih dahulu dari persamaan ini. Sehingga di sini untuk persamaannya kita tulis di sebelah sini. Dan untuk 2 1 per 6 ini adalah pecahan campuran, maka di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga 2 dikali 6, 12, positif 1, di sini 13, kemudian penyebut tetap 6. Maka di sini untuk X akan kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi negatif X per 3. Dan untuk negatif setengah ini adalah di ruas kiri kita ubah di sini menjadi ruas kanan sehingga di sini menjadi setengah, di sini negatif menjadi positif. Maka setelah menjadi bentuk seperti ini kita hilangkan untuk penyebutnya. KPK dari 3, 2, dan 6 di sini adalah 6. 6 dikali X di sini 6X, 6 dibagi 3 di sini 2, dikalikan X di sini 2X, membawa negatif. 6 dibagi 2 di sini 3, dikali 1 tetap 3, dan 6 dibagi 6 di sini 1, dikali 13 di sini tetap 13. Sehingga 6X negatif 2X di sini 4X. 3 positif 13 di sini 16, maka di sini X 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Maka nilai dari X negatif 9 ini adalah 4 negatif 9, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Kebun sayur Pak Joko berbentuk persegi dengan panjang diagonal 4x positif 6 meter dan 2x positif 16 meter. Luas kebun sayur tersebut adalah. Jadi di sini bentuknya persegi dengan diagonal 4x positif 6 dan 2x positif 16. Jadi teman-teman persegi itu memiliki diagonal yang sama. Sehingga di sini diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Ini adalah 4x positif 6 sama dengan 2x positif 16. 2x dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. 6 dipindah ke ruas kanan, di sini negatif 6. Sehingga di sini menjadi 2x. 16 negatif 6 di sini 10, maka di sini X 10 dibagi 2 hasilnya 5. Setelah X kita temukan, kemudian yang berikutnya kita akan mencari diagonal. Di sini bisa kita masukkan yang 4X positif 6 atau 2X positif 16. Di sini saya memilih yang 4X positif 6. Sehingga 4 dikalikan 5 positif 6. Hasilnya adalah 20 positif 6 sehingga di sini 26. Setelah diagonal kita temukan, maka di sini sebelum kita mencari luas, kita cari terlebih dahulu untuk sisi. Jadi diagonal ini sama dengan sisi akar 2. Ini adalah rumus untuk persegi. Sehingga diagonal di sini 26, untuk sisi akar 2 tetap, akar 2 dipindah ke ruas kiri.
sehingga menjadi 26 per akar 2. Ini untuk sisinya. Sehingga di sini untuk luas kebun sama dengan sisi kali sisi, 26 per akar 2 dikali 26 per akar 2, 26 dikali 26, di sini adalah 676. Akar 2 dikali akar 2 di sini adalah 2, sehingga 676 dibagi 2, hasilnya adalah 338. Kemudian satuannya di sini meter persegi. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Penyelesaian dari pertidaksamaan setengah dikalikan X negatif 6 kurang dari 2 positif 4 per 3X untuk X elemen bilangan bulat adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaannya kita tulis di sebelah sini. Di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Setengah dik X, di sini setengah X, setengah dikali negatif 6, di sini negatif 6 per 2. Kemudian di sini untuk ruas kanan tetap. Maka di sini akan kita hilangkan untuk penyebutnya. Di sini kita kalikan dengan KPK dari 2 dan 3. Sehingga di sini KPK-nya 6. 6 dibagi 2, di sini 3 dikali 1 tetap 3. Di sini ada X. 6 dibagi 2, di sini 3. 3 dikali 6, di sini 18 membawa negatif. 6 dikali 2 di sini 12, 6 dibagi 3 di sini 2, dikali 4 di sini 8, kemudian variabelnya X. Maka di sini untuk 8X dipindah ke ruas kiri dan negatif 18 dipindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi negatif 8X dan positif 18. 3X negatif 8X di sini adalah 5X. Membawa negatif karena di sini lebih besar negatifnya, sehingga negatif 5X kurang dari 12 positif 18 di sini 30. Sehingga di sini negatif 5 dipindah ke ruas kanan, sehingga 30 per negatif 5 karena di sini ada negatif melekat pada X dan dipindah ke ruas kanan, maka di sini untuk tandanya berubah dari kurang dari di sini menjadi lebih dari. 30 per negatif 5 di sini adalah negatif 6. Sehingga di sini jawabannya adalah X lebih besar dari negatif 6. Di sini ternyata untuk A sampai dengan D, di sini semua kurang dari, sehingga di sini tidak ada yang lebih dari. Maka di sini untuk yang A pun di sini meskipun negatif 6, namun di sini tandanya tetap salah, sehingga di sini untuk soal nomor 14 di sini kita lingkari karena tidak ada jawabannya. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Diketahui S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 15. Baik, jadi di sini untuk himpunan bilangan cacah kurang dari 15 di sini adalah 0 sampai dengan 14. Kemudian himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 15, X elemen bilangan prima. Jadi di sini bilangan prima kurang dari sama dengan 3, sehingga di sini 3 ikut. 3, 5, 7, 11, 13. Di sini kurang dari sama dengan 15, sehingga hanya ini. Kemudian untuk yang B, himpunan B dengan anggota X sedemikian hingga X adalah bilangan asli antara 2 dan 15. Sehingga bilangan asli antara 2 dan 15, di sini 2 tidak kita ikut sertakan, begitu juga dengan 15. Karena di sini di antara, maka di sini kita mulai dari 3 sampai dengan 14. Kemudian komplement dari A irisan B adalah, sebelum kita mencari komplement dari A irisan B, kita cari terlebih dahulu untuk A irisan B. Artinya di sini adalah bilangan yang ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Di sini ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13. Maka di sini komplement dari A irisan B artinya adalah selain ini, sehingga di sini dari semesta selain ini adalah 0, 1, 2, 3 tidak,
4, 5 tidak, 6, 7 tidak, 8, 9, 10, 11 tidak, 12, 13 tidak, 14. Sehingga di sini 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Di sini adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah, untuk yang A di sini akar dari, di sini jelas salah, 2 akar dari 4. Namun di sini ada 2, ada 6, ada 8, sehingga di sini yang A salah. Kurang dari, jadi di sini untuk kurang dari seharusnya di sini 3 ini adalah menunjuk ke arah 4, 6 dan 8. Di sini 3 hanya ke arah 6. Sehingga di sini salah. Faktor dari di sini 2 faktor dari 2, 4, 6, 8. 3 faktor dari 6 dan 4 faktor dari 8 di sini benar. Dan untuk yang D kelipatan di sini salah. 4 kelipatan dari 8 jelas di sini salah. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x positif 2. Nilai dari f(4y) negatif 7 adalah, baik, jadi di sini dari f(x) 3x positif 2, di sini untuk x kita ganti dengan 4y negatif 7. Sehingga di sini untuk x kita ganti dengan 4y negatif 7 karena di sini fx fungsi x-nya diubah menjadi 4y negatif 7. Maka 3 dikali 4y di sini 12y, 3 dikali negatif 7 di sini negatif 21. Kemudian positif 2, maka negatif 21 positif 2, hasilnya adalah negatif 19. Sehingga 12y negatif 19 ini adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. Dari persamaan garis Y sama dengan 2/3x negatif 6 adalah, baik, jadi di sini persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Di sini caranya adalah kita misalkan. Yang pertama di sini kita misalkan Y sama dengan 0, sehingga di sini 0 sama dengan 2/3x negatif 6. Negatif 6 dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif 6. Kemudian 3 dipindah ke ruas kiri sehingga 6 dikali 3 hasilnya 18. 2 dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi 18/2, maka jawabannya adalah 9. Jadi di sini misal Y sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 9. Sehingga di sini untuk jawabannya bisa yang D, bisa yang A. Jadi di sini Y-nya 0, X-nya 9, Y-nya 0, X-nya 9. Maka di sini yang berikutnya kita misalkan lagi X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2/3 dikali X, di sini dikali 0 negatif 6. Maka 2/3 dikali 0 hasilnya tetap 0 negatif 6, sehingga di sini Y sama dengan negatif 6. Jadi untuk yang berikutnya misal X ini adalah 0, maka di sini Y-nya sama dengan negatif 6. Sehingga di sini titiknya berada di sebelah sini. X-nya 0, Y-nya negatif 6, sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 19. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik A 2,2 dan B 4,8 adalah, baik, jadi di sini untuk garis keempat ini dari A, B, C, dan D di sini bisa sejajar dengan dua titik ini asalkan di sini memiliki gradien yang sama. Jadi di sini dari dua titik ini kita cari terlebih dahulu untuk gradiennya. Di sini gradien Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Sehingga di sini untuk X1 dan Y1 ini adalah 2 dan 2, X2 dan Y2 di sini adalah 4 dan 8.
Maka di sini Y2 negatif Y1, di sini adalah 8 negatif 2. X2 negatif X1, di sini adalah 4 negatif 2. 8 negatif 2, di sini 6. 4 negatif 2, di sini 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi dari keempat garis ini bisa sejajar dengan dua titik ini apabila memiliki gradien 3. Maka di sini untuk yang A, di sini gradiennya adalah 3, jadi negatif 3x dipindah ke ruas kanan. Di sini menjadi 3x, angka di depan x itu adalah gradien. Kemudian Y positif 3x sama dengan 18, di sini untuk positif 3 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 3, ini adalah gradien untuk yang B. Kemudian untuk yang C, di sini bisa teman-teman coba, di sini tidak saya jawab. Kemudian untuk yang D, X negatif 3Y, di sini X-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif X. Kemudian negatif 3 dipindah ke ruas kanan, sehingga negatif 1 per negatif 3 ini adalah 1 per 3. Maka di sini untuk keempat gradien, di sini sudah kita temukan. Untuk yang C ini tadi bisa teman-teman coba dan teman-teman komen di bawah berapa gradien yang bisa teman-teman temukan. Jadi di sini yang sesuai dengan 3, untuk yang C di sini bukan 3, maka di sini jawabannya hanya 1, ini adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 20. Penyelesaian dari 3 per 4 X negatif 1 per 3Y sama dengan 5 dan 1 per 2 X positif 2 per 3Y sama dengan negatif 2 adalah X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nilai A negatif 3B adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaannya, di sini masih dalam bentuk pecahan, maka di sini kita ubah terlebih dahulu. Pertama-tama kita mulai dari persamaan yang pertama. Di sini untuk penyebutnya ada 4 dan 3. Sehingga di sini kita kalikan dengan KPK dari 4 dan 3. Di sini KPK-nya adalah 12. Sehingga 12 dibagi 4 hasilnya 3 dikali 3 di sini 9. Di sini membawa variabel X. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 di sini 4 membawa negatif dan variabelnya Y. Kemudian 5 dikali 12 di sini 60. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini penyebutnya ada 2 dan 3, sehingga kita kalikan dengan KPK dari 2 dan 3 sama dengan 6. 6 dibagi 2 di sini 3, 3 dikali 1 sehingga di sini 3x. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 2 di sini adalah 4y dan 6 dikali negatif 2 di sini negatif 12. Ini adalah persamaan kedua. Maka dari persamaan ke-1 dan kedua di sini akan kita eliminasi, di sini akan kita hilangkan untuk y. Karena di sini untuk Y, angka di depannya di sini adalah negatif 4 dan positif 4, maka di sini kita jumlah. Agar di sini untuk variabel Y di sini hilang, di sini negatif 4Y, positif 4Y, di sini 0. 9X, positif 3X, di sini 12X. 60 positif negatif 12, di sini sama saja dengan 60 negatif 12. Hasilnya 48, sehingga di sini X sama dengan 48 dibagi 12, hasilnya adalah 4. Dan di sini untuk A sama dengan X, maka di sini A sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya, setelah X kita temukan, kita akan mencari Y dari persamaan pertama atau kedua. Di sini kita bisa memilih salah satu. Di sini saya memilih persamaan kedua, 3x positif 4y sama dengan negatif 12. Untuk x kita ganti dengan 4, sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dipindah ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 12. Maka negatif 12, negatif 12, negatifnya semakin besar menjadi negatif 24. Sehingga untuk Y sama dengan negatif 24 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 6. Maka di sini untuk Y ini adalah B, maka B sama dengan negatif 6.
Dan untuk yang ditanyakan A negatif 3B, untuk A kita ganti dengan 4, untuk B kita ganti dengan negatif 6, sehingga negatif 3 dikali negatif 6 hasilnya adalah positif 18. Maka 4 positif 18 hasilnya adalah 22. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 21. Jumlah 5 bilangan bulat adalah 215. 4 bilangan bulat dari 5 bilangan tersebut adalah sama, serta selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 15. Bilangan terbesar dan terkecil adalah... Baik, ini adalah soal cerita. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu, ada 5 bilangan bulat, apabila dijumlah hasilnya 215. 4 bilangan dari 5 bilangan bulat di sini sama, artinya di sini ada A sebanyak 4 kali dan di sini B hanya 1 kali. Kemudian selisih bilangan terbesar dan terkecil di sini 15. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. A-nya ada 4 sehingga 4A positif B sama dengan 215. Jadi di sini kita tidak tahu apakah bilangan terbesar ini adalah A ataukah di sini yang terbesar ternyata adalah B. Sehingga di sini kita bisa membuat kesimpulan A negatif B sama dengan 15. Ini adalah persamaan pertama. Atau di sini B negatif A sama dengan 15. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dari dua persamaan ini, dua-duanya benar, namun di sini hanya ada satu jawaban karena ini adalah pilihan ganda. Jadi di sini apabila ada dua jawaban, maka di sini kita silang 2 kali. Karena di sini jawabannya sebenarnya ada 2, namun di sini yang memenuhi syarat untuk pilihan ganda di sini pasti hanya 1. Sehingga di sini kita pilih saja dari persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kita mencoba memilih persamaan 2. Jadi di sini B negatif A sama dengan 15. Artinya di sini untuk B lebih besar dari A. Sehingga di sini B sama dengan untuk negatif A dipindah ke ruas kanan menjadi A positif 15. Maka di sini kita substitusi. Ke 4A positif B sama dengan 215. Untuk B kita ganti dengan A positif 15. Sehingga 4A positif A di sini adalah 5A. 15 di sini positif dipindah ke ruas kanan menjadi negatif. 215 negatif 15 hasilnya 200. Sehingga di sini A sama dengan 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Maka setelah A kita temukan, di sini kita bisa memasukkan ke persamaan ini ataupun juga ke persamaan ini. Di sini saya pilih saja yang persamaan ini, 4A positif B sama dengan 215 karena kita samakan dengan yang kiri. Maka di sini untuk A kita ganti 40, 4 dikali 40 hasilnya 160. Dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 215 negatif 160 hasilnya adalah 55. Sehingga di sini jawabannya 55 dan 40 di sini adalah yang A. Jadi di sini jawabannya ini adalah 40 dan 55. Untuk teman-teman di sini bisa membuktikan dari persamaan 1, silahkan di sini teman-teman coba. Nantinya di sini akan terdapat jawaban yang di sini jawabannya juga benar, namun di sini tidak ada dalam pilihan ganda. Dan setelah teman-teman coba, teman-teman bisa komen di bawah berapa nilai A dan berapa nilai B yang teman-teman temukan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 22. Perhatikan gambar. Nilai A adalah, baik, jadi di sini yang dicari adalah nilai A. Sebelum kita mencari nilai A, di sini kita perhatikan dulu bahwa di sini ada 2 garis sejajar dipotong 1 garis. Kemudian di sini juga ada 1 garis. Maka di sini untuk garis yang memotong 2 garis yang sejajar, di sini menghasilkan sudut 7x negatif 60 dan 4x. Jadi kedua sudut ini adalah sama karena luar berseberangan.
Sehingga di sini 4x dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 4x. Negatif 60 dipindah ke ruas kiri, di sini positif 60. 7x negatif 4x, hasilnya adalah 3x, di sini 60, sehingga di sini x sama dengan 60 dibagi 3, hasilnya adalah 20. Kemudian setelah x kita temukan, di sini kita bisa mencari 4x atau di sini bisa kita tambahkan simbol, di sini adalah y. Maka di sini 4x positif y hasilnya adalah 180. Maka di sini untuk x kita ganti dengan 20. 4 dikali 20 hasilnya adalah 80. Jadi di sini untuk 4x ini adalah 80. Sehingga di sini untuk y 80 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif, y sama dengan 100. Jadi di sini untuk y 100. Sehingga di sini untuk nilai a ini adalah a positif 55, positif 100 karena y-nya kita temukan 100. Di sini adalah sudut dari segitiga sama dengan 180. 55 positif 100, di sini 155 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif. Sehingga di sini A sama dengan 180 negatif 155, hasilnya adalah 25. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 23. Perhatikan gambar. Besar sudut AOC adalah, baik di sini yang ditanyakan adalah AOC. Jadi di sini untuk AOC dan BOC di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 180. Maka di sini 4x positif 3x hasilnya 7x, 9 positif 10 di sini 19. Maka 19 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 19. 180 negatif 19 hasilnya 161. Sehingga di sini untuk nilai x 161 dibagi 7 hasilnya adalah 23. Maka untuk yang ditanyakan besar sudut AOC ini adalah 4x positif 9. Untuk x kita ganti dengan 23 sehingga 4 dikali 23 hasilnya adalah 92. Positif 9, maka hasilnya adalah 101. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 24. Amir lahir pada tanggal 3 Juni di hari Jumat. Jika Budi lahir pada tanggal 20 September di tahun yang sama, maka ia lahir pada hari. Baik, jadi di sini dari Juni, di sini dari 3 sampai ke Juni, di sini Juni adalah 30. Maka di sini dari 3, di sini kita hitung 4 sampai 30, di sini ada 27 hari. Kemudian di sini untuk Juli 1 sampai 31, di sini 31 hari. Kemudian Agustus 1 sampai 31, di sini juga 31. Kemudian untuk September di sini 1 sampai 20 sehingga 20 hari. Maka di sini apabila kita jumlah 7 1 1 0 di sini 9 dan 2 3 3 2 di sini 10 sehingga 109 hari. Kemudian 109 hari kita bagi dengan 1 minggu karena di sini dari Senin sampai Minggu, maka di sini 7 hari, maka jawabannya adalah 15 sisa 4. Artinya di sini untuk sisa 4 hari ini adalah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Karena di sini dimulai dari Jumat, maka di sini kita mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Artinya di sini adalah 17 September, 18 September, 19 September, 20 September. Sehingga 20 September ini adalah Selasa. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 25. Perhatikan gambar. Luas daerah yang tidak diarsir adalah. Baik, jadi di sini untuk luas yang tidak diarsir ini adalah pertama-tama kita hitung semua terlebih dahulu. Jadi di sini luas persegi panjang.
kemudian positif luas persegi, kemudian dikurangi dengan luas persegi panjang kecil. Di sini 2 kali karena di sini menempel di persegi panjang dan menempel di persegi. Atau di sini berpotongan di persegi panjang dan berpotongan di persegi. Sehingga di sini panjang dikali lebar, sisi dikali sisi, kemudian dikurangi 2, dikalikan luas persegi panjang, ini adalah panjang dikali lebar. Untuk yang pertama persegi panjang yang besar, di sini panjangnya 20, lebarnya 8, kemudian untuk persegi di sini adalah sisi dikali sisi, sehingga 10 dikali 10, kemudian dikurangi dengan 2 luas persegi panjang kecil, ini adalah 2 dikali panjang dikali lebar. Di sini untuk panjangnya ini adalah setengah dari 10, sehingga di sini 5, dan setengah dari 8, karena di sini tandanya sama, sehingga di sini 4. Maka 20 dikali 8 di sini 160, 10 dikali 10 100, 5 dikali 4 20, dikali 2 di sini 40, di sini membawa negatif. Sehingga 160 positif 100, hasilnya 260 negatif 40, maka jawabannya adalah 220. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 26. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 75 meter dan lebar 30 meter. Di sekeliling luar taman dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang lebarnya 2 meter. Jika biaya pembuatan trotoar 20.000 setiap 1 meter persegi, maka seluruh biaya pembuatan trotoar adalah. Baik, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah taman berbentuk persegi. Ini adalah persegi yang dalam. Kemudian panjangnya 75, lebarnya 30. Kemudian di sini di sekeliling taman akan dibuat trotoar dengan lebarnya 2 meter. Artinya di sini untuk lebarnya ini semuanya adalah 2 meter. Kemudian setiap 1 meter persegi biayanya 20.000, maka seluruh biaya pembuatan trotoar. Maka di sini kita mencari terlebih dahulu untuk luas trotoar. Ini adalah luas dari persegi 1. Ini ada 2, sehingga 2 luas 1. Kemudian di sini ada persegi panjang 2. Di sini ada 2, sehingga 2 dikali luas 2. Dan yang terakhir adalah persegi yang 3. Di sini ada 4, sehingga di sini 4 dikalikan luas persegi 3. Sehingga di sini 2 kali luas 1, ini adalah persegi panjang, sehingga panjang dikali lebar, di sini ada 2, sehingga di sini 2. Kemudian di sini untuk luas 2 juga sama, persegi panjang, sehingga di sini panjang dikali lebar. Dan untuk yang ketiga di sini adalah persegi, maka di sini adalah sisi dikali sisi. Untuk yang pertama di sini panjang dikali lebar, panjangnya 30, lebarnya 2. Yang kedua di sini panjangnya 75, lebarnya 2. Untuk yang ketiga di sini sisi kali sisi, di sini adalah 2 dikali 2. Sehingga 30 dikali 2 hasilnya 60, 60 dikali 2 di sini 120. 75 dikali 2 di sini 150, dikali 2 di sini 300, dan 2 dikali 2 di sini 4, 4 dikali 4 di sini 16. Sehingga di sini 300 positif 120, hasilnya 420, positif 16 sehingga 436. Maka karena biaya pembuatannya adalah 20.000 setiap 1 meter persegi, sehingga dikalikan 20.000, hasilnya di sini 436 dikali 2, di sini adalah 872. Tinggal di sini ditambahkan 04, maka hasilnya adalah 8.720.000. Jawabannya di sini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 27. Perhatikan ukuran sisi dari 4 buah segitiga.
yang merupakan ukuran sisi segitiga siku-siku adalah. Baik, jadi di sini untuk segitiga siku-siku kita masukkan rumusnya di sini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat positif B kuadrat. Dengan di sini untuk C kuadrat ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Maka di sini dari keempat pilihan ini, yang pertama di sini adalah nomor 1, di sini 3, 4, 5. Maka di sini 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat positif 3 kuadrat. Karena di sini untuk C kuadrat adalah yang terpanjang, sehingga terpanjang kita sendirikan. 5 kuadrat di sini 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 positif 9 di sini 25. Maka di sini karena sama, maka ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua di sini adalah yang keempat, 7, 24, 25. Maka di sini 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat positif 7 kuadrat. 25 kuadrat di sini 625, 24 kuadrat 576, dan 7 kuadrat 49. Maka 576 positif 49 hasilnya 625. Karena di sini juga sama, di sini untuk 1 dan 4 jawabannya adalah yang D. Untuk 2 dan 3 di sini bisa teman-teman coba, di sini teman-teman buktikan bahwa ini nanti hasilnya tidak sama. Apabila kita menggunakan rumus ini, di sini ruas kiri dan ruas kanan untuk 2 dan 3 tidak sama. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 28. Sebuah kapal berlayar dari kota P ke kota Q ke arah timur sejauh 360 km. Baik, jadi di sini karena soal cerita, kita buat skitsanya terlebih dahulu. Jadi di sini arah mata angin BUTS, barat, utara, timur, selatan. Kemudian di sini untuk kapal dari P ke Q ke arah timur, sehingga di sini ke kanan sejauh 360. Kemudian dari kota Q dilanjutkan ke kota R ke arah utara sejauh 150 km, sehingga ke atas 150. Jarak terdekat kota P dan kota R adalah, baik, jadi di sini untuk jarak terdekatnya ini adalah sisi miring. Maka di sini membentuk segitiga siku-siku. Maka kita mencari sisi terpanjang, maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat positif VR kuadrat. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan di sini bisa kita akar, maka PR kuadrat di sini akarnya adalah PR. Kemudian di sini PQ kuadrat positif QR kuadrat, di sini kita tambahkan akar. Sehingga PQ kuadrat ini adalah 360 kuadrat, QR kuadrat di sini 150 kuadrat. 360 kuadrat hasilnya 129.600. 150 kuadrat hasilnya 22.500. Maka apabila dijumlah hasilnya adalah 152.100. Sehingga akar dari 152.100 hasilnya adalah 390. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 29. Perhatikan gambar. Jika luas juring COD sama dengan 30 cm persegi, luas juring AOB adalah. Baik, jadi di sini untuk mencari luas juring, di sini sudah diketahui sudutnya, sehingga di sini kita hanya perlu perbandingan saja untuk mencari ini, tidak perlu kita masukkan rumusnya. Maka di sini untuk perbandingannya adalah 72 per 30. Jadi di sini 72. Sudutnya 72, kemudian luas juringnya 30, sehingga 72 per 30 sama dengan di sini sudutnya 120, luas juringnya di sini yang ditanyakan. Maka di sini kita kalikan silang, untuk X dipindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi X. 72 per 30 dipindah ke ruas kanan, sehingga 30 penyebut menjadi pembilang. 72 di sini pembilang menjadi penyebut. Maka di sini 12 dan 72 bisa kita coret sama-sama dibagi 12, sehingga di sini 120 masih 10.
72 dibagi 12 di sini 6, 6 di sini 30, kita coret 30 dibagi 6 di sini 5. Maka di sini sama saja dengan 10 dikalikan 5 hasilnya adalah 50. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 30. Perhatikan gambar. Bidang yang tegak lurus dengan bidang BCHE adalah, baik, jadi di sini untuk BCHE berbentuk seperti ini, sehingga di sini untuk bidang yang tegak lurus dengan BCHE ini juga merupakan diagonal, yaitu adalah ADFG atau ADGF. Sehingga di sini jawabannya sudah jelas, ini adalah yang D untuk A, B, dan C. Di sini meskipun berpotongan, namun di sini tidak tegak lurus. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 31. Perhatikan bangun berikut yang terdiri dari balok dan limas. Diketahui balok berukuran 12 x 12 x 6. Jika tinggi limas 8 cm, luas permukaan bangun adalah, baik, jadi di sini yang pertama, di sini luas permukaan ini adalah luas alas, positif luas selimut, kemudian positif luas tutup. Untuk luas alas di sini kita cari terlebih dahulu, di sini kita pisah agar di sini untuk teman-teman mudah memahaminya. Sehingga di sini luas alas sama dengan luas persegi karena di sini 12 dikali 12 atau di sini sisi dikali sisi, kita ganti dengan 12 dikali 12. Hasilnya adalah 144. Kemudian untuk luas selimut, ini adalah keliling alas dikali tinggi. Maka untuk keliling, ini adalah sisi dikali 4 atau 4 dikali sisi dikalikan tinggi. Sehingga di sini 4 dikali 12 dikali 6. Jadi di sini untuk tinggi, ini adalah tinggi dari balok, sehingga di sini 6. Maka 6 dikali 4, 24 dikali 12, hasilnya adalah 288. Dan yang terakhir, di sini luas tutup, ini adalah luas dari 4 segitiga. Jadi di sini sama saja dengan 4 dikali alas dikali tinggi per 2. Untuk alasnya di sini adalah 12, untuk tingginya di sini adalah sisi dari segitiga. Yang di sini saya tunjuk, ini adalah sisi miringnya. Sehingga di sini 6 kuadrat positif 8 kuadrat. Kenapa di sini 6 kuadrat? Karena di sini setengah dari 12. Dan untuk tingginya di sini adalah 8 cm. Sehingga di sini tinggi limasnya ini 8. Dan untuk setengah dari alas, untuk balok di sini adalah 12. Sehingga setengahnya adalah 6. Maka 6 kuadrat positif 8 kuadrat, di sini adalah 36 positif 64, hasilnya adalah akar dari 100. Kemudian 12 dibagi 2, di sini adalah 6. Maka 4 dikali 6, di sini 24, akar 100, di sini 10. 24 dikali 10, di sini 240. Sehingga luas permukaan ini akan kita jumlah 144, 288, 240, maka hasilnya adalah 672. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 32. Perhatikan gambar. Trapesium PHBA sebangun dengan ABRS. Jika PH sama dengan 18 cm, HB banding BR sama dengan 3:4, maka panjang SR adalah, baik, jadi di sini untuk trapesium ini akan kita pecah menjadi dua. Di sini adalah PHBA dan ABRS. Maka di sini pertama-tama di sini kita akan mencari AB terlebih dahulu, sehingga di sini AB per PH sama dengan di sini BR per BH. Maka di sini AB adalah yang dicari, PH di sini 18, BR di sini 4 dan BH di sini 3.
18 dipindah ke ruas kanan, di sini 4 dikali 18 dibagi 3. Maka 4 dikali 18 hasilnya adalah 72 dibagi 3, jawabannya adalah 24. Sehingga di sini AB dan AB di sini sama-sama 24. Sehingga di sini untuk SR bisa kita gunakan untuk rumusnya. Di sini konsepnya sama dari konsep kesebangunan. SR per AB sama dengan BR per BI. Sehingga SR ini adalah yang dicari. AB di sini 24, BR di sini 4, dan HB di sini adalah 3. Sehingga 24 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi 4 dikali 24 per 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. 8 dikali 4 di sini 32. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 33. Sebuah foto berukuran alas 14 cm dan tinggi 21 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm, lebar karton di bawah foto adalah. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang di dalam ini adalah foto, kemudian yang di luar ini adalah karton. Di sini untuk fotonya alasnya 14 dan tingginya 21, dengan di sini ditempel pada sebuah karton. Kemudian di sebelah kiri, kanan, dan atas, kiri, kanan, atas, di sini semuanya 2 cm. Kemudian untuk yang bawah di sini adalah yang kita cari. Maka di sini untuk gambar ini bisa kita pecah menjadi 2. Di sini untuk fotonya dan di sini untuk kartonnya. Jadi di sini untuk fotonya ukurannya sama 14 dan 21. Namun di sini untuk kartonnya di sini 18 didapat dari 2 positif 14 positif 2 sehingga 18. Dan untuk tingginya di sini adalah 2 positif 21 sehingga 23 positif X sehingga 23 positif X. Maka karena di sini foto dan karton sebangun bisa kita masukkan untuk rumusnya. Jadi di sini untuk rumusnya 23 positif X per 21 sama dengan 18 per 14. Maka di sini 21 dipindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi 18 dikali 21 per 14. 21 dibagi 14 di sini sama-sama dibagi 7 sehingga di sini 3, di sini 2. Dan 18 dibagi 2 hasilnya 9 sehingga 9 dikali 3 hasilnya 27. Maka di sini 23 dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. 27 negatif 23 hasilnya adalah 4 cm. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 34. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Sudut P sama dengan sudut L dan sudut R sama dengan sudut K. Panjang sisi yang sama panjang adalah. Baik, jadi di sini kita buat terlebih dahulu untuk segitiga PQR. Kemudian di sini kita buat segitiga lagi. Di sini kita cocokkan untuk sudutnya. Di sini sudut P sama dengan sudut L. Sehingga P berada di sini, maka sudut L juga berada di sebelah sini. Kemudian sudut R sama dengan sudut K. Jadi di sini R berada di titik atas. Maka di sini untuk K juga berada di sini. Maka di sini yang tersisa hanya M, maka di sini M sama dengan H. Maka di sini untuk pasangan sisi yang sama panjang, di sini adalah PR sama dengan KL, PH sama dengan LM, PH sama dengan LM, dan QR sama dengan KM.
Maka di sini untuk jawabannya, di sini bisa teman-teman lihat, biasanya di sini ada yang sama dan di sini kita diminta memilih salah satu. Maka di sini kemungkinannya ini adalah A, HR sama dengan LM atau HR sama dengan KM. Biasanya untuk soal pilihan ganda terjadi seperti ini. Maka di sini untuk B dan D bisa kita abaikan saja. Di sini kalau kita cocokkan, di sini juga pasti salah. PG sama dengan KM, di sini salah. PR sama dengan KM, di sini juga salah. Maka di sini hanya tersisa A dan C. Jadi di sini HR sama dengan LM, HR sama dengan KM, di sini salah. QR sama dengan KM, di sini benar. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 35. Perhatikan gambar. Sebuah benda terbentuk dari tabung dan belahan bola. Volume benda tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk mencari volume benda, ini bendanya adalah seperti ini. Maka di sini volumenya ini adalah volume dari tabung dan volume dari bola. Karena di sini untuk bolanya di sini dipisah menjadi dua, namun di sini untuk volumenya apabila disatukan di sini tetap bola. Maka untuk tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T untuk volume dan untuk bola di sini 4/3 pi R pangkat 3. Untuk P di sini tetap tidak kita ubah menjadi pendekatan karena di sini juga pi semua. Untuk R kuadrat di sini diameternya adalah 18 sehingga R-nya adalah 9, maka di sini 9 kuadrat. Untuk tinggi tabung ini adalah yang bawah, di sini ada 10. Kemudian di sini 4/3 pi tetap. Untuk R pangkat 3 ini adalah 9 dikali 9 dikali 9. Maka 9 kuadrat hasilnya 81 dikali 10, di sini 810. Kemudian ditambahkan pi, di sini dikalikan sehingga 810 pi. Positif di sini 9 dibagi 3 hasilnya 3, 9 dikali 9 di sini 81, 4 dikali 3 12, 81 dikali 12 di sini 972. Kemudian dikalikan pi sehingga 972 pi. Positif 810 pi hasilnya adalah 1782 pi. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A, 1782 pi. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 36. Median dari data 879747589456 adalah. Baik, jadi di sini untuk median ini adalah median dari data tunggal, belum data kelompok. Sehingga di sini untuk data tunggal di sini kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil. Maka di sini 4 ada 2 kali, 5 di sini ada 2 kali, 6 di sini ada 1. Sehingga 6, 7 di sini ada 3, sehingga 7, 8 di sini ada 2 kali, 9 di sini ada 2 kali. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini untuk median ini adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Maka di sini bisa kita coret-coreti saja 4 dengan 9, 4 dengan 9, 5 dengan 8, 5 dengan 8, 6 dengan 6, di sini bersisa 7 dan 7, maka di sini medianya tengah-tengah antara 7 dan 7, sehingga di sini 7 positif 7 dibagi 2, di sini adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 37. Tabel di bawah ini menunjukkan data nilai ulangan matematika. Di sini ada nilai, kemudian banyaknya siswa.
Jika nilai rata-rata ulangan matematika adalah 6,3, maka P adalah. Baik, jadi di sini untuk nilai rata-rata itu adalah nilai dikalikan banyaknya siswa. Di sini kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita jumlahkan. Jadi 4 dikali 2, 8. 5 dikali 4, 20. 6 dikali 6, 36. 7 dikali P, 7P. 8 dikali 4, 32. 9 dikali 1, 9. Kemudian dibagi dengan frekuensi. Di sini banyaknya siswa. 2 positif 4, 6. 6 positif 6, 12. 12 di sini positif 4, 16. 16 positif 1, 17. Kemudian positif P sama dengan 6,3. Maka 8 positif 20, positif 36, positif 32, positif 9. Hasilnya adalah 105. Maka di sini 17 positif P dipindah ke ruas kanan. Di sini dikalikan. 6,3 dikali 17 hasilnya adalah 107,1 dan 6,3 dikali P di sini 6,3 P. Maka 6,3 P dipindah ke ruas kiri di sini menjadi negatif, 105 dipindah ke ruas kanan di sini menjadi negatif, 7P negatif 6,3 P di sini adalah 0,7 P. Dan 107,1 dikurangi 105 di sini 2,1. Sehingga P sama dengan 2,1 dibagi 0,7. Hasilnya di sini adalah sama-sama dikali 10, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 38. Diagram garis di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak peserta didik yang memperoleh nilai tidak kurang dari 8 adalah. Baik, jadi di sini untuk tidak kurang dari 8 artinya di sini tepat di 8. Jadi di sini tepat di 8. Ini ada 6 orang. Dan bisa jadi ini adalah lebih dari 8. Sehingga di sini lebih dari 8, ini ada 9, di sini 4, dan 10, di sini 2. Sehingga di sini tidak kurang dari 8, 6 positif 4 positif 2, hasilnya 12. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 39. Di dalam kantong terdapat 6 bola berwarna oranye, 5 bola berwarna merah, dan 4 bola berwarna putih. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola berwarna oranye adalah. Baik, jadi di sini untuk peluang rumusnya adalah titik sampel per ruang sampel. Jadi di sini untuk titik sampelnya karena yang diambil adalah bola berwarna oranye. Di sini ada 6 bola. Dan untuk ruang sampelnya di sini adalah 6 positif 5 positif 4. Hasilnya di sini adalah 6 per 15. Maka di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Di sini adalah 2 per 5. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 40. Dina dan Dini berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada 5 hari tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang, sehingga peluang rumusnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Di sini kita mencari titik sampelnya terlebih dahulu, karena di sini dari Senin sampai Jumat, sehingga di sini 5 hari. Dan di sini ada Dini dan Dina, atau di sini Dina dan Dini. Di sini teman-teman bisa membuat daftar seperti ini. Jadi di sini misal apabila Dina datang ke toko hari Senin,
Maka di sini Selasa Dini juga datang ke toko, sehingga di sini adalah kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, Dina datang Selasa, Dini datang Senin. Ini kemungkinan kedua. Atau mungkin juga Dina datang Selasa, Dini datang Rabu. Atau mungkin juga Dina datang Rabu, Dini datang Selasa. Atau juga mungkin Dina datang Rabu, Dini datang Kamis. Sehingga di sini yang kelima. Atau mungkin juga Dina datang Kamis, di sini kemungkinan yang keenam, Dina datang Rabu. Atau mungkin juga Dina datang Kamis dan Dini datang Jumat, ini adalah kemungkinan yang ketujuh. Atau mungkin juga Dina datang Jumat dan Dini datang Kamis, sehingga di sini kemungkinan 8. Jadi di sini untuk titik sampelnya hanya ada 8 ini. Jadi di sini berurutan dalam 5 hari. Di sini tadi sudah saya jelaskan secara rinci untuk urutannya. Kemudian untuk ruang sampel, di sini ruang sampelnya ini adalah permutasi dari 5 hari diambil 2 hari. Sehingga di sini permutasi dari 5 dan 2 di sini adalah 5 faktorial per 5 negatif 2 dalam kurung faktorial. Sehingga di sini 5 negatif 2 faktorial di sini adalah 3 faktorial dan 5 faktorial di sini adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Maka 3 faktorial dan 3 faktorial bisa kita coret, sehingga di sini 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Sehingga di sini untuk peluang titik sampel dibagi ruang sampel, untuk titik sampelnya kemungkinannya sudah kita temukan di sini adalah 8 dan ruang sampelnya di sini adalah 20, sehingga 8 per 20 sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi 2 per 5. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua.